Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ranti Amanda, mahasiswa Sistem Informasi dengan nomor induk 0488911012 akan mengerjakan tugas 1 pengantar sains data, yaitu berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan atau Y, usia dalam tahun atau age atau low density lipoproteins atau LDL, high density lipoprotein atau HDL, total kolesterol atau TCH, triglycerides atau LTG, dan blood sugar atau DHU. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel blood sugar atau GLU dengan cara menghitung pemusatan data dengan median dan mode, menghitung penyebaran data, range varian dan standard deviation, menentukan distribusi data, simetris bonus dan kurtosis, membuat visualisasi data univariat menggunakan plot grafik atau box plot, dan berikan alasan tentang plot tersebut. Saya mengerjakan tugasnya menggunakan aplikasi Virtual Studio. Sebelumnya saya sudah membuat file yang isinya ada data dummy yang ada di alarmnya. Pertama kita masuk ke foldernya, terus kita buat file baru. Di sini ada import. Import adalah perintah untuk memanggil alat bantu. Terus ada kandas, itu tuh alat yang digunakan untuk mengolah data tabel Excel-nya. Terus ini ada expedit itu supaya tulisannya jadi lebih singkat. Matplotlib itu adalah alat yang digunakan untuk membuat grafik pada tabel Excel-nya. Contohnya kan nanti kita ada tugas membuat box plot. Terus selanjutnya ada di sini ada Skippy. Skippy itu untuk keperluan matematika tingkat tinggi. Terus di dalamnya ada statistical yang isinya rumus-rumus statistika. Terus di sini ada import skew sama kurtosis. Ini tuh supaya nanti tuh hanya ngambil angka skew sama kurtosis aja. Terus ini tuh nama filenya, terus dimasukkan ke dalam variable file. Selanjutnya ini jadi tuh file dibaca, file Excel-nya dibaca, terus merintahkan kandas untuk membaca, membuka dan mengelola data, terus disimpan ke dalam variabel data. Selanjutnya yaitu mengambil data glue. Data glue pada tabel disimpan ke dalam variabel glue. Selanjutnya kita masuk ke dalam perintah soal nomor 1, yaitu menghitung ukuran pemusatan data dengan median mode. Ini adalah median atau nilai untuk mencari rata-rata nilai glue, median atau nilai tengah glue, kemudian ada mode yaitu nilai yang paling banyak muncul di dalam data glue. Terus di sini ada tanda ini, yaitu karena data median sama median kan cuma satu, sedangkan mode kan banyak. Jadi nanti data yang dimunculkan itu data yang paling pertama aja, angka yang paling pertama aja sih. Selanjutnya kita coba perintah untuk menampilkan hasilnya di terminal.
Print ini tuh adalah perintah untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada di dalam sini. Terus ini ditambahin F itu tuh formatted string atau perintah yang memberitahu Python bahwa akan ada variabel lain yang akan muncul, yaitu angka-angka yang ada di sini. Selanjutnya kita coba jalankan. Berikut hasil untuk analisis dulu soal nomor 1, yaitu perintah menghitung pemusatan data. Nilainya 92,5, medianya 91,5, dan modenya 91. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu menghitung ukuran penyebaran data. Range, variance, dan standard deviation. Ini ada range. Range itu tuh menilai hasil dari angka yang paling besar dari glue, kemudian dikurangin sama angka yang paling kecil dari glue. Terus di sini ada range yang menampilkan variance dari data glue, dan ini standard deviation dari data glue. Kemudian kita coba perintah untuk menampilkan pada terminal hasil dari hitungan tersebut. Ini sama seperti soal nomor 1, perintah print itu untuk menampilkan tulisan yang ada di dalam sini. Terus F-nya sama supaya memberitahu Python bahwa ada angka yang ditampilkan selain karakter-karakter ini. Sekarang kita coba run. Di sini ada muncul tulisan hasil analisis dulu soal nomor 2, yaitu range-nya 8, variance-nya 1537878, terus standard deviation-nya 12,4. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu menentukan distribusi data. Ada simetri, skewness, dan kurtosis. Ini adalah perintah untuk menampilkan nilai skewness, ini adalah untuk menampilkan nilai kurtosis pada glue. Selanjutnya untuk menampilkan simetri kita memerlukan cara lain, yaitu di sini ada if skewness lebih besar dari 0. Jika hasil nilai skewnessnya itu lebih besar dari 0, maka nilai simetrinya itu distribusinya miring ke kanan, jadi positif skew. Terus di sini ada if itu else if, yaitu misalnya kebalikannya dari if, berarti if ini itu salah, berarti angkanya lebih kecil dari 0, maka distribusinya jadi miring ke kiri atau negatif 10.
Terus kalau misalnya kedua ini salah, berarti simetrinya itu simetris. Selanjutnya kita lakukan perintah untuk menampilkan hasil pada terminal. Ini sama seperti soal nomor 1 dan 2, perintah untuk menampilkan tulisan-tulisan ini. Lanjutnya kita coba run. Hasil analisis dulu untuk perintah soal nomor 3 itu skewness-nya 0,374923, terus kurtosisnya 0,1347, terus di nilai simetrinya itu kan karena skewness-nya lebih dari 0, berarti dia distribusinya miring ke kanan atau positif square. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu membuat visualisasi data box plot. Di sini ada perintah untuk membuat box plot dari data glue, kemudian di sini ada perintah untuk menambahkan judul yaitu box plot blood sugar GU, terus di sini ada perintah untuk menambahkan nama pada variabel y, terus di sini ada perintah untuk menampilkan box plotnya. Selanjutnya kita coba run. Ini adalah visualisasi box plot with sugar glue. Berdasarkan box plot variabel glue ini tuh bisa kita lihat bahwa sebagian besar datanya itu berada di rentang sekitar 85 sampai 98. Terus nilai mediannya itu 91. Terus kita lihat di sini ada beberapa titik di atas whisker. Bagian atasnya itu menunjukkan bahwa adanya outlier atau nilai ekstrim pada data glue. Terus distribusinya itu cenderung miring ke kanan karena terdapat beberapa nilai glue yang cukup tinggi dibanding sama data nilai lainnya. Berikut tugas 1 saya sampai rangkaian mandat. Jika terjadi kekeliruan, mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.